Oke, sambil nunggu yang lain kita mulai aja ya. Nanti silahkan kalau barangkali teman-teman pengen menanyakan sesuatu, komentar dan seterusnya lah. Silakan nulis di chat atau ya bisa langsung bicara lah, monggo aja. Senyamannya gimana monggo. Bismillah, fisabilillah, alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bisa silaturahim lagi ini pagi ini atas izin dan kehendaknya Allah. Dengan media teknologi zaman sekarang ya, kita walaupun jalannya jauh-jauh bisa silaturahim. Moga-moga tidak mengurangi esensi dari silaturahim sendiri ya, walaupun memang dengan jarak jauh tetap ada keterbatasan ini itulah, itu udah selazimnya. Jadi tapi moga-moga itu tadilah tidak mengurangi esensi nilai dari silaturahim kita ini. Nah, itu ada Mbak Yanti. Gimana kabar Mbak Yanti, kondisi di rumah, lingkungannya gimana ini? Sudah aman kah? Alhamdulillah aman Pak. Katanya kemarin terisolasi ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana ini, Mbak Yanti sama Tamrin nih. Iya Pak, ada itu banjir lumayan besar, jadi kita milih nggak kemana-mana. Sekarang udah surut tapi atau masih banjir ya? Alhamdulillah udah surut di sini Pak. Oh, alhamdulillah ya, udah bisa kemana-mana ini. Iya kemarin alhamdulillah udah terang, kemarin udah ada matahari. Alhamdulillah. Iya, 7 hari sebelumnya nggak ada, hujan terus. Oh gitu, 7 hari non-stop memang badai itu ya. Iya. Cyclone apa namanya itu, ada namanya, dinamain maksudnya. Ya, moga-moga ini diberi kelancaran ya Mbak Yanti dan keluarga dan rekan-rekan yang lain. Oke, ini mungkin lanjutin ya, kita sharing-sharing di forum inilah, mungkin ngobrol tentang ya intinya tadilah merajut silaturahim. Barangkali tadilah ada yang pengen disampaikan, ditanyakan, dikomentari, silakan aja, unjuk bicara. Unjuk bicara atau unjuk gigi atau nulis di komentar lah, silakan, monggo, senyamannya gimana lah. Jadi kan ini tema kita secara umum memang ini ya, tentang jiwa diri kita lah ya, diri kita yang mana salah satu yang kita singgung, kita ngobrol-ngobrol sebelumnya adalah bahwa kondisi jiwa ini kan mempengaruhi kondisi semuanya. Jadi kalau saya ringkas di 2 poin dulu ya. 2 poin, yaitu pertama di surat Ar-Ra'd ya, ayat 11, surat ke-13 dari Al-Quran ini. Yang di situ dikatakan kurang lebihnya kan Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum tersebut merubah jiwanya. Nah, berarti yang merubah kaum itu Allah merubah kaum. Syaratnya hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Syaratnya kaum tersebut merubah dengan jiwanya, bi anfusihim, jiwa-jiwanya. Jadi perubahan jiwa itu adalah menjadi syarat terjadinya perubahan keadaan di suatu kaum. Ya, pertama melihat itu proses mekanisme yang sudah disosialisasikan oleh Allah.
mekanisme seperti itu. Jadi merubah keadaan ya merubah jiwa-jiwanya dulu, nah nanti Allah yang merubah keadaannya. Kebanyakan diartikannya gini ya, diartikannya hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu diartikannya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri, ya kebanyakan diartikan gitu. Nah ini jadi muskil gitu, karena kalimat pertamanya kan Allah tidak akan ya la yughayyiru biqaumin, jadi Allah tidak merubah suatu kaum. Nah berarti yang merubah siapa itu? Merubah kan Allah kan, ya gitu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta itu akhirnya menjadi syarat ya. Syarat dari kalimat pertama disyaratkan dengan terjadinya di kalimat setelah hatta, yaitu mereka merubah anfusnya atau merubah jiwanya. Nah itu. Jadi perubahan kondisi kita, entah itu ya relatif yang melekat di kondisi kita ya, kaum gini lah. Secara umum misalnya ya, yang ekonomi, yang politik, yang sosial, yang macam-macamnya lah kayak gitu kan. Perubahan itu dimulainya itu bukan dimulai ya. Perubahan itu akan terjadi ketika kita merubah jiwa-jiwa kita. Nah, ya kondisi misalnya masyarakat kita lah, Indonesia lah ini kan. Ya ini apa ya? Kalau kita mungkin sempat mengenal ini ya, teman-teman sempat disinggung kita tentang al-kabair atau dosa-dosa besar ya. Dosa-dosa besar, ada beberapa itu dosa-dosa besar. Itu yang terjadi di masyarakat kita ya, naudzubillah min dzalik ini ya. Nah, ini kan memprihatinkan ya, dosa-dosa besar apa ya, yang syirik, yang zina, yang riba lah, misalnya 3 itu salah satunya ya. Itu kan terjadi di sekitar kita kan, dan itu malah dalam satu kondisi itu dimaklumi kan sebenarnya oleh masyarakat umum, itu dimaklumi. Nah ini kan memprihatinkan ya, kalau kondisi masyarakatnya aja dosa-dosa besar di keberlangsungannya itu sangat lancar gitu ya, dosa-dosa besar. Nah ini prihatin kita sebenarnya, harusnya ya Kak. Barangkali yang belum prihatin ya harus prihatin nih guys. Ini dosa-dosa besar berlangsung di diri kita. Dosa-dosa besar berlangsung di diri kita di diri masyarakat kita maksudnya. Berlangsung di diri masyarakat kita, makanya perubahan itu pasti dimulai dengan perubahan jiwa-jiwa kita. Nah, itu satu, kalau dari saya itu ada satu itu ya. Yang kedua adalah ini salah satu hadis dari Nabi Muhammad itu yang artinya kurang lebih kayak gini. Keadaan manusia, anggota tubuhnya itu bergantung pada keadaan satu onggok daging istilahnya, itu satu onggok entitas yang disebut kolbu. Jadi kalau pinjam keadaan tubuh manusia itu tergantung pada keadaan kolbunya. Jadi keadaan kolbu itu mempengaruhi keadaan seluruh tubuh. Nah kurang lebih dari 2 itu dulu lah. 2 itu adalah konsep. Jadi keadaan besar tubuh kita maupun masyarakat itu ditentukan oleh keadaan yang salah satu unsur di dalamnya yang dalam notabene lebih kecil ya, kurang lebih gitu. Nah itulah jiwa kita ya, makanya kalau di sini mungkin kita lebih dari saya lah, lebih kita fokus pada pembersihan jiwa kita.
yang mana itu tadilah. Insya Allah itulah jadi faktor kunci yang mempengaruhi nasib kita di dunia dan di akhirat nanti insya Allah. Ini ada yang pertanyaan nih dari Dewi Deviani Azizah ya. Ya nanti kita bahas ke sana sebentar ya. Nah kondisi jiwa itu ditentukan oleh utamanya adalah isi jiwa apa sih. Nah itu mungkin di pertemuan sebelumnya kita udah sedikit sharing tentang ini anatomi jiwa. Nah gambaran dasarnya kurang lebih seperti itu, mekanisme jiwa di diri semua manusia itu seperti itu. Ya tinggal kita nanti itu sebagai gambaran dasar, tinggal kita meningkatkan keterampilan dalam mengolah jiwa kita. Nah itu memang nggak bisa sendirian, pasti nggak bisa sendirian. Ada dibutuhkan kebersamaan jelas itu. Atau kalau bahasanya itu bersama-sama atau berjamaah bersama-sama pasti itu. Nah makanya ini kan salah satu media kita untuk silaturahim yang sifatnya jarak jauh ini ya seperti inilah, untuk sementara ini seperti ini dengan komunikasi jarak jauh ini. Nah kondisi jiwa itu dipengaruhi utamanya adalah dengan isi jiwa. Isi jiwa yang utama itu adalah keimanan atau istilah lainnya akidah. Nah itu ya. Jadi dengan iman dan dengan akidah yang lurus, yang kokoh, nah, insya Allah itu mempengaruhi kondisi jiwa. Dan dengan kondisi jiwa yang bagus, insya Allah itu mempengaruhi kondisi manusianya sendiri dan kondisi masyarakat. Nah itu kurang lebih gambarannya itu. Jadi emang kalau kita suka ini ya ajaran kita lah, inti ajaran kita kan kalimat syahadat, yaitu kalimat tauhid atau kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu memang akidah, ujung dari ajaran, konsep ajaran hidup. Itu ujungnya ke akidah nanti. Ya akidah kita, akidah Islamiyah lah itu. Jadi semua masyarakat manapun pasti punya yang namanya akidah. Akidah itu ikatan ya. Semua tatanan hidupnya, norma nilai, orientasinya, gaya budayanya, bentuk ini, semuanya itu dibangun dari satu akidah tertentu kalau bahasanya gitu. Atau istilahnya mungkin pondasi kalau istilah lainnya. Akidah itu pondasi. Nah, tinggal pondasinya apa, akidahnya apa. Nah, itu. Apakah akidah liberalisme, akidah komunisme, akidah kapitalisme, atau akidahnya apa. Nah, kalau kita kan akidahnya akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah itu sumbernya adalah tauhid tadi. Dan sedikit menyinggung itu kemarin kan sempat agak viral tentang ini ya di namanya di internet lah ya. Di zaman sekarang ini kan banyak yang cerita-cerita, bukan cerita sih ya, narasi-narasi yang menghantam akidah lah mungkin itu. Salah satunya kan tentang ketuhanan misalnya. Emang Tuhan itu ada atau enggak? Buktinya apa kalau Tuhan itu ada? Kayak gitulah. Ya pengen sebentar nyinggung sedikit tentang itu ya. Sorry. Kalau yang sebelumnya saya sempat share itu kan tentang apa namanya konsep fine tuning lah.
fine tuning tuh settingan presisi kalau istilah saya sih. Settingan presisi. Jadi yang mana alam ini kondisi kita semua lah, mungkin termasuk salah satunya yang bisa kita lihat, kita atur, kita ini ada namanya fine tuning. Nah, itu tulisannya sih kayak gini ya. Bahasa Indonesia yang pas apa sih ini? Fine tuning. Nah, fine tuning itu, tune kan mungkin bisa dikatakan setelan lah. Tuning itu bisa dianggap saya setelan. Ya nanti silakan di Google ya, ini artinya apa fine tuning. Fine itu kayak apa ya? Kayak lebih fokus, lebih presisi, lebih bagus, ya itu fine. Itu fine tuning ya. Fine tuning di alam raya ini istilahnya, kalau sempat kita singgung sebelumnya itu. Nah mungkin mau ngulang dikit lagi. Ya apa ini, settingan untuk penyempurnaan, ya mungkin itu ya, kesempurnaan settingan ya bisa jadi itu. Kesempurnaan settingan maksudnya gini, ada nyambung juga dengan beberapa yang mungkin viral juga, yang namanya konsep kebetulan ini. Ada narasi-narasi lah tentang penciptaan alam raya, manusia, terus evolusi ya, teori evolusi manusia berasal dari dulu itu satu sel, terus jadi makhluk melata, makhluk di air, makhluk melata, akhirnya jadi makhluk yang berjalan dan seterusnya, akhirnya sampai jadi manusia, evolusi selama jutaan tahun ya. Ya jutaan tahun itu sebenarnya juga sedikit dibanding usia bumi yang sudah berapa ini, 5 miliar tahun dan usia alam raya sendiri kan 13 di atasnya miliar apa ya, triliun ya, di atas triliun. Tapi ya itu tadi lah, kebetulan lah kayak gitu lah. Tidak ada desainernya, tidak ada penciptanya, karena ini semua kebetulan. Saya pengen ngasih ilustrasi aja sih untuk kita, biar barangkali dalil atau memantapkan. Mudah-mudahan bisa memantapkan. Nasi goreng lah gitu, nasi goreng itu kan kita bisa bikin nasi goreng, kita semua lah, anggap aja kita semua udah bisa bikin nasi goreng. Nasi goreng itu kan anggap aja secara unsur lah, itu kan dibangun dari nasi putih, terus ada bawang merah, bawang putih, terus ada cabai, terus ada telur, terus ada anggap aja kecap, terus ada minyak goreng, anggap aja 7 unsur ini terus yang bikin nasi goreng. Nah fine tuning itu gini teman-teman ya, fine tuning itu 7 unsur tadi ada ketentuannya kan, tidak asal 7 unsur ya. Nah, nasi goreng 1 ember sama kecapnya cuma 1 tetes nasi. Nah itu yang namanya nanti rasio atau komposisi ya. Jadi 7 anggap aja 7 bahan ini. 7 bahan tidak asal 7 bahan kan. Tadi ada telur, ada nasi putih, ada bawang merah, bawang putih, ada cabai, ada itu dikumpulin misalnya. Dikumpulin jebret, kita tunggu sejuta tahun misalnya. Apakah mereka berevolusi terus jadi nasi goreng kan? Ya nggak bisa kan, ya gitu. Berarti pertama adalah ada nama istilah saya itu komposisi. Komposisinya 7 unsur itu. Itu fine tuning itu kayak gitu. Ditambahin nggak bisa, dikurangin nggak bisa jadi nasi goreng lah gitu. Ditambahin 1 unsur yang lain, misalnya aspal misalnya, nggak bakal jadi nasi goreng gitu.
Atau ada unsur yang diganti tadi, unsur misalnya unsur cabenya diganti dengan unsur air got misalnya, nggak bakal jadi nasi goreng lah gitu lah. Jadi ada fine tuning itu secara unsur gitu, jadi komposisinya itu rigid itu apa ya? Rigid itu kayak dianggap fix lah gitu ya, fix gitu. Ditambahin unsur lain yang nggak sesuai, nggak bakal jadi. Atau unsur itu dikurangi salah satunya, nggak bakal jadi. Atau unsur itu tadi ada salah satu diganti dengan unsur lain, nggak jadi juga, nggak jadi nasi goreng. Nah konsep ini kan sebenarnya konsep fine tuning sebenarnya. Jadi makanya kalau ada nasi goreng di meja ya ibu-ibu, kan nggak mungkin kebetulan kan. Wah kebetulan nih ada nasi goreng gitu. Pasti pikiran kita siapa yang masak lah kira-kira kan gitu kan. Gak mungkin ada kebetulan nasi goreng gak harus ada. Nah fine tuning kurang lebih gitu, secara unsur ada tadi rigid ya. Walaupun nah itu nanti walaupun gini ya, ada tambahan unsur lain yang apa namanya tetap bisa jadi nasi goreng. Nah, bisa ditambah daun bawang, bisa ditambah serpian daging, nah itu makanya tambahan unsur lain pun, nah itu kan tetap terseleksi ya. Itu namanya fine tuning kurang lebih gitu. Jadi nggak asal tambahan unsur lain. Misalnya tadi ditambah tambah aspal gitu, nggak jadi nasi goreng. Terus diganti pun nanti mungkin juga sama kan, nggak ada cabai misalnya diganti dengan pengganti cabai itu apa ya? Ya mungkin ibu lebih ngerti lah, mungkin apa, tomat atau lada atau apalah nah kayak gitu. Nah itu bisa diganti jadi. Nah intinya adalah itu komposisi unsur itu relatif fix atau rigid ya. Bisa diganti atau ditambahin pun juga ketat gitu. Unsur-unsur tertentu saja yang bisa berlaku kayak gitu. Tidak asal ya. Nah itu secara komposisi. Kedua secara istilah saya itu konfigurasi. Konfigurasi itu mungkin hubungannya sama rasio. Ya tadi misalnya contoh, oke 7 unsurnya benar, 7 unsur tadi benar. Ada nasi putih, ada cabai, ada telur, ada kecap, ada ini. Nah, ya misalnya tadi ya cabainya 1 ember, nasi gorengnya cuma 1 piring misalnya, terus telurnya ada 2 butir, ya itu ya nggak jadi nasi goreng nanti. Nah itu kalau ada komposisi jumlah atau kuantitinya itu harus presisi. Istilahnya kalau bahasa umum itu takaran ya, takaran atau rasio. Kalau bahasa Quran itu ada namanya qadar atau kadar ya. Jadi Allah yang menentukan qadar, memang Allah yang menentukan kadar, ukuran ya. Ukuran segala sesuatu itu Allah menentukan ya. Termasuk ukuran bumi baru seberapa, ukuran manusia tingginya paling tinggi berapa meter, nah itu ada ukuran yang kalau itu dirubah nanti nggak bisa, nah kira-kira gitu. Karena Allah sudah menentukan tadi batas ukurannya. Nah contoh tadi nasi goreng, ada ukuran-ukuran yang kalau ukuran itu melebihi ambang batasnya, ya itu bubar, nggak bakal jadi nasi goreng, nah gitu kan. Porsinya, komposisinya cabai merah harus sekian, bawang merah harus sekian, bawang putih harus sekian, nah itu ada komposisi. Dua itu ya, jadi ada pertama adalah komposisi, istilah saya ya, unsur-unsurnya apa aja. Kedua adalah takarannya atau konfigurasi kalau istilah saya. Takarannya harus sesuai kan, ada fix sesuai. Yang ketiga itu prosesnya kan, ya, prosesnya juga nggak asal proses. Nasi goreng kita ngumpulin sama cabai, sama bawang merah, bawang putih, terus prosesnya cuma kita tiup-tiup ya, kita aduk-aduk, kita tiup-tiup ya nggak bakal jadi nasi goreng. Jadi harus digoreng memang. Digoreng berarti butuh panas ya, panas.
Ya panasmu nanti nyambung ke yang konfigurasi ya, panasnya seberapa, berapa lama, nah itu proses juga rigid juga proses kan. Nah contoh sederhana itu, nasi goreng aja kan nggak bisa terjadi secara kebetulan ya, nasi goreng. Sangat ketat itunya, unsurnya harus itu, takarannya harus segitu. Kalau ya tentu ada toleransi tadi, lebih sedikit, kurang dikit ya ada toleransi ya itu. Tapi tetap dalam komposisi yang istilahnya kadarnya itu harus perfect ya. Nggak mungkin nanti nasi putih 1 ton terus sambelnya bawang merahnya cuma 1 sendok misalnya kayak gitu. Ya nggak bakal jadi nasi goreng kan. Atau ada ambang batas takaran, nah, yang itu secara toleransi tadi sangat presisi sebenarnya dibanding jumlah yang besar itu presisi sekali. Itulah fine tuning ya. Lebih dari itu dengan proses yang salah misalnya ya, proses ya dipanasi selama 2 hari ya nggak bakal jadi nasi goreng nanti gitu. Atau dipanasinya cuma 30 detik misalnya nggak jadi nasi goreng juga, nah kayak gitu. Yang diaduk-aduk, yang di macam-macam, nah itu proses ya. Ada proses yang rigid juga, proses yang fix. Nah dari situ aja, dari nasi goreng aja kan, kita mikir nggak mungkin ada namanya kebetulan. Oh nasi goreng kok kebetulan ada nasi goreng, nggak mungkin. Ya kita kumpulin tadi 7 unsur dengan takarannya udah sesuai misalnya, terus kita taruh di meja gitu. Nggak mungkin kebetulan terjadi nasi goreng kan, wah kebetulan ada kucing lewat terus itu jadi nyampur, wah kebetulan ada angin akhirnya itu jadi teraduk kan, wah kebetulan ada angin panas jadi itu terpanasi, wah kebetulan ya. Itu namanya nanti gini, ada namanya kemungkinan ya, kemungkinan. Bisa nggak 7 unsur tadi misalnya ya, dari di sekitar kita itu banyak unsur ya, unsur materi kan banyak sekali, ada miliaran itu. Wah kebetulan dari miliaran materi yang daun ini, yang daun itu, yang ada jahe, cengkeh, ada nasi putih, ada beras, ada macam-macam. Kebetulan ngumpul 7 unsur tadi ya misalnya. Mungkin nggak? Ya mungkin aja. Kalau bicara kemungkinan mungkin. Cuma nanti gini ya, namanya kemungkinan itu ada namanya hitungan matematika probabilitas lah gitu. Kemungkinan terjadi seperberapa lah gitu. Terus ya 7 unsur tadi ngumpul terus wah ada fenomena alam, ada angin, ada panas, ada ini akhirnya jadi teraduk, akhirnya jadi terpanasi, kemudian jadilah nasi goreng ya. Mungkin nggak? Mungkin ya tuh. Tapi nah bicara kemungkinan tuh gini, kemungkinan itu sebenarnya kan perbandingan ya kalau secara matematika. Contohnya gini, misalnya ya sepak bola misalnya, sepak bola ada tim A, tim B bertanding ya, kemungkinan tim A menang berapa persen? Nah kemungkinan kan gitu, berapa persen kan perbandingan sebenarnya 1/2 sebenarnya kan itu. Kemungkinan yang terjadi cuma kalau nggak tim A menang ya tim A kalah, atau enggak ya draw, paling kan 3 ini kemungkinan jadi cuma malah 1/3 kan kemungkinannya. Nah itu kemungkinan itu kayak gitu, probabilitas. Nah kalau kemungkinan terjadi nasi goreng dengan sendirinya, mungkin nggak? Mungkin. Tapi itu 1/700 miliar kemungkinan lah gitu. Yang akhirnya sebenarnya mustahil lah gitu. Jadi kalau angkanya udah kalau bicara kemungkinan angkanya udah ada ambang batas nanti sih matematika itu. Kemungkinannya 1/sekian miliar atau 700 miliar itu, nah itu berarti bisa dikatakan mustahil ya sebenarnya gitu. Mustahil terjadi ya. Jadi 700 miliar kejadian hanya 1 muncul itu, nah itu namanya secara matematika itu mustahil. Nah jadi mungkin itu ya, jadi kebetulan tuh nggak ada. Kebetulan juga wah kebetulan ya.
nggak ada kebetulan. Semua itu udah pasti ada yang tadi. Oh, nasi goreng lah terjadi secara kebetulan. Wah, kebetulan di bumi ini ada manusia, kebetulan manusia kok ada, kebetulan nggak ada gitu. Pasti ada yang bikin, pasti ada yang menciptakan lah gitu. Jadi barangkali nanti banyak lah ya, banyak narasi-narasi di medsos lah. Jadi kebetulan ada ya kayak gitu lah. Itu ya berarti mungkin perlu belajar lagi lah. Seberapa kebetulan itu kemungkinannya terjadi berapa persen ya, atau 1 banding berapa, silakan dihitung ya. Itu 1 banding 700 miliar itu masih kecil sebenarnya, 1 banding 700 triliun mungkin gitu. Ya akhirnya itu sebenarnya mustahil kan. Mustahil terjadi lah gitu. Ada kemungkinan kalau bicara matematika, ada kemungkinan ya. Kemungkinan kebetulan ya gitu. Terjadi dengan sendirinya, kemungkinan itu. Oke gitu, jadi nanti bukan nanti lah ya, ini untuk saya itu tadi lah, barangkali zaman sekarang banyak sekali yang kayak gitu ya. Jadi dengan adanya fine tuning gitu tadi, dengan adanya itu contoh nasi goreng, padahal itu kan semuanya kayak gitu ya. Kayak mata kita ini, misalnya mata kita bisa terjadi mata kayak gini itu memang kebetulan gitu. Gigi kita, rambut kita, nah itu ada desainernya kan yang menciptakan dulu dari, ya kalau bahasa itulah dari sel laki-laki indung telur, sel telur wanita kan ketemu, nah ketemu juga terus jadi kan juga berapa miliar kemungkinan kan gitu, bicara kemungkinan ya mungkin kebetulan kan, wah kebetulan ketemu ya, kok kebetulan ketemu ya, itu ada jutaan bahkan mungkin miliaran itu kan, ketemu juga nggak jadi apa-apa kan. Nah gitulah mungkin ya, untuk jadi nggak ada yang kebetulan, bukan penciptaan sorry. Semua materi, semua kejadian, semua ini di sekitar kita nggak ada yang kebetulan. Itu semua pasti ada yang bikin, yang mendesain, dan yang bikin dan mendesain pasti ada maksud dan tujuan. Nah itu makanya di Ali Imran ayat 191 itu ya, ma khalaqta hadza batila. Semua peristiwa dari matahari terbit, angin bergerak, mendung bergerak, ada hujan, ada banjir, ada macam-macam itu pasti ada maksud dan tujuan dari Allah yang itu tadi akhirnya tidak sia-sia, tidak percuma. Nah jiwa itu mungkin, sikap jiwa itu yang mari kita tingkatkan ya di diri kita, bahwa semua kejadian itu pasti ada maksud baik dari Allah terhadap kita. Nah itu yang nanti kapan-kapan kita bahas itu, kok bisa nyampe situ. Nah itu karena Allah itu kan maha pencipta, maha desainer, dan Allah itu maha pembimbing. Jadi Allah itu maha baik, maha rahim, maha adil, ya pasti outputnya adalah dari itu. Nah gitu. Jadi nggak mungkin adalah dengan tadi ya, kalau bahasa sistem itu source-nya adalah apa, inputnya lah kan gitu. Inputnya ini maha baik, maha adil, maha rahman, maha rahim. Nah, jadi outputnya itu nggak mungkin jahat, outputnya itu nggak mungkin dendam misalnya atau sejenisnya itu. Nah gitu. Nah, makanya sikap kita ke situ lah terhadap takdir kehidupan apapun yang kita alami ya. Pasti ada maksud baik dari Allah, dan pasti ada unsur keadilan dari Allah. Sorry. Nah itu moga-moga membangun akidah, menguatkan akidah kita. Salah satu unsur dari akidah kita lah ya, keimanan kepada Allah dan Rasulnya ini. Dan berikutnya mungkin ini ada pertanyaan tadi dari ya itu ya, di Bismillah, apa mau bimbingannya cara menjelaskan ke suami kalau pinjam online itu riba.
karena beliau berpendapat kenapa kalau pay letter lebih murah, itu kan mengingatkan. Jadi beliau lebih memilih pinjam online ketimbang ke keluarga karena tidak mau merusak hubungan antar keluarga. Padahal pinjam online ataupun tidak, beliau selalu bayar dengan tepat waktu, jadi mungkin tidak memberikan saudara yang meminjam. Saya sedang mencari bahasa yang sangat lembut dan tidak menyinggung, tapi baru memulai topik, beliau langsung bantah dengan ada yang tidak enak. Oke. Jadi ini suami yang pinjam online ya. Ya komunikasi suami istri ya. Komunikasi suami istri itu di tiap-tiap rumah tangga itu punya gaya masing-masing. Punya gaya kepribadian sendiri-sendiri lah. Nah itu silakan dikelola sendiri lah, enaknya gimana. Kadang gini ya, kalau bicara gaya komunikasi itu, bagi keluarga itu mungkin baik, bagus, ya, cocok, nanti diterapkan di rumah tangga yang lain belum tentu bagus, belum tentu cocok, nah gitu lah. Jadi kultur, budaya, karakter, lingkungan di rumah tangga itu kan beda-beda ya. Nah makanya perlu kita untuk tadi ya, nyoba-nyoba, jangan berhenti untuk dicoba, nah kira-kira gitu. Secara teknis mungkin gitu, jadi mungkin karena ini jarak jauh jadi mungkin tidak terlalu teknis ya. Karena tadi kalau teknis nanti bisa jadi nggak pas malah gitu. Jadi untuk gaya komunikasinya nanti silakan dicari sendirilah. Dicari sendiri dalam arti mungkin tidak dibicarakan di forum ini. Cuma secara prinsip, nah ini prinsipnya dulu ya. Prinsip dulu tadi ya, masih menyinggung yang tadi. Pengen suami berubah. Suami pinjam online dan tidak sadar bahwa itu riba gitu ya. Nah, kalau masalah riba kan nanti masalah dalam tanda petik apa ya? Gini, status hukum lah itu ya, status hukum. Ribanya betul haram, ribanya itu haram. Tapi terus apakah pinjam online sama dengan riba? Nah itu bisa diperdebatkan itu, nah gitu. Jadi ketika kita bilang riba, itu kan kita nggak bilang pinjam online, kita nggak bilang pinjam offline, kita nggak bilang gitu. Ribanya yang haram itu. Nah itu yang harus kita yakini sebenarnya. Kita yakinilah, keyakinan itu yang coba ditransfer dulu. Nah, ribanya jangan bicara bentuknya dulu, tapi konsepnya dulu, bahwa riba itu haram dan itu dosa besar ya. Gitu. Riba itu apa ya mungkin nanti dulu, tapi bahwa riba itu adalah dosa besar, nah mungkin gitu dulu. Bentuk riba gimana ya mungkin bicara itu nanti, yang penting konsepnya dulu lah kayak gitulah, nilainya dulu, bahwa nilai haram, nah itu bahwa ini kayak ada yang haram dari Allah, ada yang diharamkan dari Allah, salah satunya adalah riba, nah misalnya gitu. Jadi diajak untuk concern atau peduli tentang itu gitu. Kalau orang udah peduli, nggak usah disuruh, malas pasti langsung jalan sendiri gitu, kira-kira gitu. Jadi barangkali memang pemahaman tadi belum ya gitu. Kalau memang belum paham ya tadi dipahamkannya ya tadi. Kalau kata saya mah jangan langsung skakster itu apa ya? Jangan langsung memojokkan, menyudutkan, menghakimi, nah itu salah malah. Jadi gitu ya. Jangan langsung memojokkan, jangan langsung menyudutkan, jangan langsung itu. Diangkat ke yang prinsip dulu bahwa riba itu haram. Nah, riba itu apa? Itu bicara nantilah, tergantung ustadz siapa yang ngomong ya, ustadz siapa yang didengerin misalnya itu mah nanti. Yang penting ribanya itu haram, itu harus masuk dulu. Allah mengharamkan sesuatu dalam kehidupan kita, salah satunya adalah riba. Nah, itu.
Itu yang kita apa namanya kita pegang itu dulu, prinsip nilai dasarnya itu. Nah baru nanti ketika itu udah masuk, baru bicara bentuk-bentuk riba itu apa saja, nah kayak gitu kan. Karena kalau orang itu aja belum masuk, nilai dasar ya belum masuk, ketika dijelaskan bentuk-bentuknya ya nggak ngaruh kan gitu. Loh, orang nggak peduli, orang nggak paham kan. Ketika orang nggak paham, nggak peduli tentang yang haram ya. Terus dijelaskan bentuk-bentuk haram ya nggak ngaruh kan gitu. Bangun itu dulu kepedulian bahwa haram dihindari lah. Ya masalah ini nanti bisa tadi apa? Bisa bicara tentang dosa, bisa bicara tentang dampak-dampak negatif, bisa bicara tentang yang lain-lain. Nah, itu. Bahwa intinya mengkokohkan sesuatu yang haram itu harus kita jauhi lah, kayak gitu. Kita hindari, nah itu dulu. Ketika udah punya pegangan itu, nggak mau yang haram misalnya. Nah ketika udah punya prinsip itu, nah, tinggal istilahnya kalau ringkasnya apa ya, menjelaskan hal-hal yang haram, nah gitu. Bentuk-bentuk yang haram itu apa saja, nah itu lebih enak, gitu. lebih cepat untuk dijalankan, nah gitu. Jadi tidak langsung memvonis, wah yang kayak gitu haram, kayak gini riba, yang itu riba, itu nuduh gitu nanti. Kita jangan ke sana lah ya, jangan ke sana dulu maksudnya. Kita ke konsepnya dulu. Bahwa riba itu haram, ya betul, semua ulama pasti sepakat riba itu haram. Cuma riba itu apa saja, nah itu beda cerita, nanti banyak perdebatan dan itu banyak ilah. Pinjol misalnya ya, pinjol haram, si ulama A bilang haram, ulama B bilang nggak apa-apa, ulama C bilang macam-macam lagi misalnya gitu. Nah, kita hindari keperdebatannya dulu. Yang jelas sepakat adalah riba haram, ya udah itu dulu. Nah itu dulu, kalau sudah menjiwai otomatis lah pasti ngikutin salah satu pendapat pasti kan. Minimal itu dulu, minimal itu emang ya kita bertahap gitu ya. Jadi jangan langsung ke teknis sebenarnya sih, komunikasi atau bicara halal haram. Makanya saya suka menghindari masalah hukum lah. Status hukum, kalau orang bicara status hukum biasanya nuansa hawanya itu pengennya berantem lah gitu. Status hukum gini, kalau boleh enggak, kalau lah itu nuansanya itu pasti berdebat, berantem lah gitu. Maulid itu halal atau haram nuansa mencari status hukum biasanya arahnya ke ngajak berantem gitu, ngajak berantem dan pengen nyalahin yang lainnya. Nah umumnya begitu. Nah kita jangan ke arah sana dulu, kita fokus pada tahapan bahwa kita perlu megang nyari yang benar. Nah itu dulu pentingnya itu. Kita perlu megang nyari yang benar, megang yang benar supaya selamat, supaya bermanfaat. Nah mungkin itu dulu gitu. Jadi prinsip dasar itu megang yang benar, akhirnya nyari yang benar. Nah itu dulu, dan itu pasti bermanfaat, pasti ada dampak-dampak kebaikan. Nah setelah itu akhirnya kan, oh yang benar yang gimana ya. Nah itu kan step berikutnya sebenarnya sih. Ketika sudah megang yang prinsip tadi, baru step berikutnya. Nah mungkin gitu ya kalau dari saya, mungkin ya siapa ini tadi, Deviani Aziza ya. Nah, itu. Kalau ada dari saya gitu, jadi jangan langsung ke status hukum sesuatu, jangan ditarik ke yang prinsip dulu. Karena status hukum pun nanti juga beda ulama, juga beda pendapat ya. Ada yang kayak gitu, dan bisa jadi emang bukan masalah benar salah gitu. Ya nanti gitulah. Jadi kalau saya gitu, hindarilah bicara atau pikiran status hukum sesuatu, hindari. Coba ke yang prinsip dulu ditariknya gitu.
Jadi kalau bicara metode dakwah nanti ya, metode dakwah Nabi Muhammad itu kan, ya kita kan jadi pengikut beliau kan, kita pengen jadi pengikut. Nabi Muhammad itu apa dakwah terus bicara, wah ini boleh itu nggak boleh, nggak gitu. 13 tahun beliau memulai dakwah di Mekah kan. Kalau dia langsung mulai bicara tentang yang haram, ya semuanya haram nanti kan gitu. Ketika semuanya haram ya nanti nggak bisa dakwah nanti kan, malah belum ngomong aja udah nggak didengerin kan. Nah itu kan metode tahapan ya, tahapan dakwah Nabi Muhammad itu bicara akidah ya, bicara tentang penciptaan alam, bicara tentang Tuhan, bicara tentang alam raya, bicara tentang neraka, surga, bicara tentang sejarah. Nah itu, jadi mengkokohkan akidahnya dulu gitu, keimanannya dikokohkan dulu. Nah itu sih, belum bicara, kalau sederhananya gini lah, belum bicara syariat lah kalau sederhananya gitu. Jadi tahapan dakwah kita kan gitu ya, ngikutin Nabi Muhammad kan 13 tahun, yang disadarkan kan keimanan dan keakidahannya dulu. Nah jadi apa ya, nggak bicara syariat dulu lah. Nah kalau bicara syariat kan di Mekah ya semua aspek kehidupan kan amburadul semua kan gitu. Budayanya amburadul, ekonominya juga haram semua, terus bahkan pusat ibadahnya aja banyak terkontaminasi oleh haram kan gitu. Tapi nggak ke situ dulu ya gitu kan. Ke akidahnya dulu yang dibangun, jiwa-jiwanya tadi nah gitu. Nah membersihkan jiwa itu ya dengan menginjeksikan akidah, istilahnya menginjeksikan kesannya negatif. Ya memasukkan ke akidah tauhid ya. Jadi mungkin ke sana sih kalau dari saya lah, dari saya bicara menasihati pasangan ya, atau keluarga atau teman atau ya dalam konteks umum ingin dakwahi lah gitu ya. Jangan ke syariat ya, kalau mulai itu ke akidah aja, ke akidah dulu. Kalau akidah udah terbangun, syariat itu otomatis ngikutin gitu. Nah kurang lebih gitu ya. Jadi ketika kesadaran berakidah ya, keimanannya udah tumbuh, akhirnya kesadaran pengen bersih, menjauhi yang dosa-dosa, nah ya udah pasti istilahnya bimbingan syariat udah pasti dicari sendiri atau pasti dilaksanakan sendiri. Nah kurang lebih gitu. Kalau tidak dibangun dari akidah maka suasananya adalah suasana kaku. Wah ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu haram, itu ini ya macam-macam, malah nggak bagus. Dan memang panduan dari Rasulullahnya nggak gitu lah gitu. Panduan dari Rasulullah ya santai, bukan santai ya, ada tahapannya lah, tahapannya akidah. Bahkan setelah 13 tahun terus Rasulullah hijrah ke Madinah lah ringkasnya itu ya. Ya di awal-awal Madinah juga Rasulullah mirip kan, mirip dalam arti gini, nggak selalu ke syariat, bukan nggak selalu, sorry. Ada salah satu contoh misalnya, ada orang ya pengen masuk Islam ya, tapi dia punya kebiasaan buruk yaitu zina kan kayak gitu kan. Kebiasaan buruk yaitu mencuri gitu. Rasulullah bilang apa? Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu sholat berjamaah. Nah gitu, sholat berjamaah. Nah ini kan sederhana kelihatannya, sederhana. Tapi dengan sholat berjamaah berarti apa? Berarti kumpul kan, kumpul sama Nabi Muhammad dan sahabat ya kan. Kumpulnya kan nggak kumpul pada bianan sendiri atau pada browsing sendiri, bukan. Kumpul pasti ngobrol kan, ngobrol. Kadang kumpul ya sifatnya kajian ya gitu. Ketika sering kumpul ya otomatis itu dosa-dosa yang dilakukan otomatis jadi tertinggalkan lah gitu. Ya mungkin gitu kalau dari saya ya, Devi Aziza, atau mungkin dari yang lain juga barangkali lah. Jadi tahapan dakwah itu ya pertama emang tahap ya, kalau ngikutin Rasulullah yaitu
akidahnya dulu, keimanan dulu dibangun ya gitu. Jadi nggak bicara syariat dulu lah, bicara keimanan dulu. Kalau keimanan udah terbangunkan, terkokohkan ya otomatis pasti bicara syariat ya, itu berarti. Jadi bukan dari awal tegakkan syariat Islam misalnya, gitu. Nggak gitu Pak. Dari Rasulullah nggak gitu. Dakwah akidah istilahnya, kalau bahasa saya sih ya. Yang didakwahkan adalah keimanan, bangun keimanan. Ya tadi ketika jiwa-jiwa sudah diisi dengan keimanan, otomatis yang dosa, yang haram udah tertinggalkan, terberantaskan. Insya Allah ke sana. Mungkin gitu dari saya tentang itu ya, merespon pertanyaan itu. Apa namanya tadi ya? Tentang pinjol lah, pinjol suami lah, suami suka pinjol ya, pasangan suka pinjol. Nah mungkin gitu sih, jadi fokus, menurut saya gitu, fokus ke membangun keimanan lah. Bangun keimanan, jadi ayat-ayat keimanan kalau bahasa ini. Coba baca-baca ayat-ayat keimanan yang kebanyakan ada di juz amma, kebanyakan ya. Juz amma itu kan ada surat-surat pendek, hampir semuanya itu kan surat makiyah itu. Nah itu coba dibahas, dikupas misalnya. Kuda-kuda bergemuruh, nafasnya mendesah-desah. Gitu. Ini maksudnya apa ini? Allah kok bicara tentang kuda? Gitu. Nah bisa yang bahas gitu. Atau bahas yang Ar-Ra'aita Allazi Yukadzzibu Bid-Din misalnya. Wah, din berarti masalah kita harus bantu anak yatim, nah misalnya kayak gitu. Atau tentang Alfil, gajah, kok cerita gajah, cerita ababil, apa sih maksudnya ini ya misalnya. Nah gitulah gitu. Di keimanan nanti kesejarahan yang kesejarahan. Bicara sejarah. Sejarah kan kita banyak sekali lah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad banyak sekali. Bahkan dari Nabi Muhammad sampai ke kita itu juga banyak sekali lah pahlawan-pahlawan Islam yang cerita secara kisah gitu kan, diambil semangatnya itu. Semangat kiprahnya bisa contoh Imam Syafi'i, Imam Hanafi kan di penjara gitu di zaman itu kan. Loh, emang ulama yang di penjara banyak nggak sih? Sedikit. Yang di penjara ulama yang vokal. Ulama yang pro kekaisaran kan ya dilus-lus sama kaisarnya. Dikasih mobil dinas ya gitu. Nah, spiritnya apa? Spiritnya adalah itu. Kapasitas sebagai ulama itu nggak bisa, diamnya adalah haram. Nah mungkin gitulah kalau bahasa saya lah. Sebagai ulama kan beliau tokoh panutan, dan ketika beliau diam itu haram. Nah, itu harus mengemukakan suatu fatwa lah kalau bahasanya. Kecuali kalau kita kan orang awam biasa lah, kita mau keluar teriak-teriak kayak apa malah nggak didengerin juga. Nah itu tergantung kapasitas nanti kan, proses beliau ini. Nah kalau singgung yang lain ya tentang obat hati ada 5 itu kan, lagunya yang dipopulerkan oleh Opik kan, Tombol Hati 05 ya, itu kan katanya dari Sunan Gresik ya, atau katanya dari Syekh siapa lah gitu. Coba kita lihat pertama baca Quran dan maknanya, nah itu jelas baca Quran dan makna. Jadi baca Quran itu jangan baca lafaznya doang, sama arti maknanya lah, baca itu doang. Kedua, orang soleh berkumpullah dengan orang soleh, jadi kumpul silaturahim kayak gitu. Ya kayak momen ini kita Zoom ini kan harapannya emang pengganti kumpul-kumpul itu. Jadi tetap jangan tinggalkan yang ini, baca Quran dan maknanya dilakukan sendiri lah. Ya maksudnya bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan bareng-bareng, tapi dilakukan di luar forum ini maksudnya kan. Kumpul dengan orang soleh, kumpul terus apalagi itu. Tombol Hati 05 baca Quran dan maknanya. Wong soleh kumpulono, sholat begila konono, sholat malam. Sholat malam tuh ya nanti ada sedikit historisnya kan.
perintah awal sholat itu ya sholat malam. Sholat 5 waktu justru setelah bertahun-tahun dakwah terus baru turun sholat 5 waktu Isra Mi'raj itu. Terus yang keempat adalah apa itu? Perut lapar ya, perut lapar. Jadi perut lapar itu arahnya adalah kita untuk diet ya, diet. Bahasa umum diet. Mungkin bahasa sekarang apa intermittent fasting mungkin kayak gitu. Ya dia ada kita mengkonsumsi itu cobalah dan dikurangi apapun konsumsi kita ya. Ya konsumsi yang sifatnya kemakan sebenarnya kali dia. Makan dikurangi. Biasanya makan 3 piring ya dikurangi jadi 1,5 piring misalnya lah. Makan dikurangi. Biasanya lauknya misalnya ikan hiu misalnya. Ini dikurangi jadi ikan teri ya misalnya. Jadi porsi dan kualitinya dikurangi itu. Nah itu kan kalau bicara tombol hati tadi itu kan tidak sekedar masalah wawasan, ada namanya aksi-aksi yang sifatnya nanti ke experience ya, experience pengalaman ngumpul-ngumpul, pengalaman ini itu, nah itu memang membentuk jiwa batin kita itu punya pengaruh dalam juga nah gitu. Jadi merubah jiwa itu tidak dengan cuma memahami sesuatu pemakamit ya misalnya, tidak sekedar itu dengan tadi tombol hati aja lah. Ada aksi-aksi yang sifatnya memang harus ada program-program yang sebenarnya harus jaringan bareng-bareng ya, kumpul dengan Rasul ya. Tapi juga sama kan, ada hal yang harus memang baca Quran, jadi rujukan-rujukan, pemahaman harus ditingkatkan. Dan ada juga sesi-sesi yang sifatnya harus sendirian kita kan, sholat malam kan sendirian. Ada sesi-sesi kita merenung gitu sendirian. Sholat malam tadi lah kita bermunajat langsung pada Allah dan gitu. Dan ada sesi tadi kita prihatin ya. Nah itu semua kan memang komprehensif dalam memperkuat jiwa kita itu insya Allah ya. Ya mungkin nanti kita insya Allah bahas itu lagi tentang tombol hati ada 5 ini ya. Itu memang dahsyat sekali. Dan yang lebih dahsyat lagi menurut saya apa itu kalau di Indonesia ini di para sunan ya, Sunan Gresik itu formatnya adalah lagu anak-anak. Nah itu Sunan Gresik mau ngajarin orang tuanya atau ngajarin anak-anak. Nah itu formatnya itu adalah lagu anak-anak. Nah, gitu. Ya otomatis kan para orang tua ngajarin anaknya kan, ngajarin anaknya dengan lagu anak-anak. Ketika orang tua ngajarin otomatis orang tua belajar ya, kayak gitu. Nah itulah cerdasnya Sunan Gresik menurut saya. Pengen ngajarin para ibu-ibu, para bapak-bapak ya materinya parenting ya gitu. Lagu anak-anak ya. Padahal yang diajarin kayaknya adalah itu para bapaknya, para ibunya. Nah, ini udah jam 6 lewat ya dan kalau mulai wajah saya bersinar berarti ini saya menghadap timur ini. Jadi matahari berarti udah mulai muncul. Oke mungkin gitu dulu teman-teman semuanya. Kalau nggak ada yang di-sharingkan lagi tentu ada keterbatasan lah dari saya dengan ini itu dan sebagainya yang mohon dimaklumi, mohon dimaafkan lah. Kalau ada kebenaran, kebaikan insya Allah itu adalah dari Allah lah. Di luar itu ada kekurangan dari saya dan yang lain-lainnya. Mungkin dari saya cukupkan sekian untuk silaturahim kita kali ini ya teman-teman semuanya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.